Seluruh warga pesisir Papua bersatu siap melawan kelompok kriminal KKB. Papua. Setelah warga pesisir di Papua menolak kekerasan yang masif dilakukan kelompok kriminal bersenjata, kini masyarakat wilayah pegunungan mulai jengah dengan perilaku dan tindak tanduk yang kerap dilakukan kelompok separtis tersebut. Bertempat di Kampung Wabanti, Distrik Tembagapura, bersama masyarakat pendulang di Utikini Baru, masyarakat telah melakukan deklarasi dengan mengusung tema penolakan tindak kekerasan. Dalam aksi tersebut dihadiri oleh Pendeta Giman Magai, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kepala suku, kepala CP Pendulang Kali Kabur serta masyarakat Kampung Banti. Massa berjumlah sekitar 150 orang, serta aparat TNI Polri. Pada aksi tersebut, terlihat bentangan bendera merah putih dan tulisan di spanduk yang berisi, "Kami atas nama warga masyarakat menyatakan menolak keras tindakan kekerasan yang dilakukan KKB, dan masyarakat mendukung tindakan hukum yang dilakukan TNI Polri," ujar PDT Giman. Selain seruan dalam spanduk tersebut, PDT Giman Magai juga meminta agar TNI dan Polri wajib menjaga masyarakatnya yang melakukan aktivitas kerja pendulangan, melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara berkebun di area perkampungan di Utikini hingga di Banti 1 dan Banti 2. "Kami menolak keras kelompok kriminal bersenjata KKB yang akan masuk mengganggu keamanan di kampung kami," seru PDT Giman. PDT Giman juga mengajak semua kepala kampung, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat supaya bekerja sama mendukung penuh TNI dan Polri dalam memberantas KKB yang meresahkan warga. Selain itu, tokoh pemuda, Jos Magai memberi ucapan hal senada, terima kasih atas kehadiran TNI Polri, serta menekankan pada penolakan kekerasan dilakukan oleh KKB. "Kami menolak keras adanya kelompok-kelompok yang akan masuk dan membuat kacau atau onar, karena mereka sangat mengganggu ketenangan warga khususnya di wilayah Tembagapura," tegas Jos Magai. Tokoh pemuda tersebut juga mendukung penuh tindakan hukum yang dilakukan pihak TNI dan Polri di wilayah Tembagapura. Sementara itu, Kasatgas Humas Nemangkau saat dimintakan statemen mengapresiasi dan memberikan rasa hormat pada langkah yang diambil warga Banti. Hal ini menjadikan contoh bagi wilayah lain untuk bersama-sama TNI Polri dalam melindungi masyarakat terutama memerangi KKB, tegasnya. Mengecam aksi KST Papua menyerang warga sipil. KST kembali berulang dengan menyerang warga di Yahukimo sampai menimbulkan korban jiwa. Masyarakat mengecam aksi sadis tersebut dan mendukung aparat keamanan untuk menindak tegas kelompok teroris ini. Kelompok separatis dan teroris atau KST adalah kroni dari organisasi Papua Merdeka. Mereka menggunakan senjata untuk menakut-nakuti rakyat serta melawan aparat keamanan. Keberadaan KST tentu meresahkan karena lama-lama mereka merajalela dengan menyerang dan menimbulkan korban jiwa. Terbaru, pada 11 Maret 2023 terjadi penembakan pesawat Trigana Air di Bandara DKI, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pelakunya adalah KST. Peristiwa ini mengejutkan setelah sebelumnya mereka membakar pesawat CCR dan menculik pilotnya yang berkebangsaan asing. Sebelumnya tanggal 8 Maret 2023, KST menyerang warga di Jalan Poros Lampot, Distrik DKI, Yahukimo. Dalam peristiwa itu ada 2 korban jiwa. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan korban meninggal dunia atas nama EP 18 tahun dan VS 24 tahun. Kronologinya, korban berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah kompleks PJPR menuju arah kota. Pada saat kedua korban melintas di Jalan Poros Lokbon KM2 atau tepatnya depan SPBU pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian timur. Pada saat kedua korban melintas di Jalan Poros Lokbon KM2 atau tepatnya depan SPBU pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian timur, mereka ditembak sebanyak 2 kali oleh KST KKB. Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo meneruskan, terdengar suara letusan sebanyak 2 kali. Setelah 5 menit, seorang masyarakat datang melapor ke Polres Yahukimo bahwa ada 2 orang tergeletak di Jalan Poros Lokbon. Mendapat laporan tersebut, tim gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartes 2023 berespon dengan mendatangi TKP untuk mengevakuasi kedua korban ke RSUD DKI. Kedua korban yakni EP mengalami luka tembak pada bagian punggung kiri, luka tembak bagian kepala, lecet pada bagian pipi bagian kanan, tangan serta kaki.
Korban dinyatakan meninggal pada pukul 22.09 waktu Indonesia bagian timur. Masyarakat mengecam aksi KST yang menyebabkan warga sipil meninggal dunia. Pasalnya, ini bukan untuk pertama kalinya. Kelompok separatis ini sudah berkali-kali melakukan penyerangan dan banyak orang asli Papua yang jadi korbannya. Pemberantasan KST wajib dilakukan karena mereka sudah melakukan berbagai teror, mulai dari pembakaran sekolah hingga pembunuhan. Sedangkan pembunuhan adalah tindakan keji yang melanggar HAM, sehingga mereka harus diberantas. Tujuannya agar keamanan rakyat terjaga. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa tahun 2019 sampai 2022 ada 95 orang yang meninggal dunia karena dibunuh oleh KST, rinciannya 59 warga sipil, 27 anggota TNI, dan 9 personel Polri. Ini sebuah tindakan yang brutal. Akan tetapi, pemerintah memastikan bahwa pemberantasan KST masih dalam koridor dan tidak melanggar HAM. Jika dilihat dari statistik, maka lebih banyak korban dari sipil sehingga mereka memang harus diberantas agar keamanan rakyat terjaga. KST selalu menuduh korban adalah mata-mata aparat, padahal hanya warga sipil. Mereka terlalu paranoid sampai tega menembak sesama warga asli Papua. KST juga melakukan pembunuhan kepada 4 orang warga sipil di Yahukimu pada tahun 2021 lalu. Bahkan kepala suku juga ditembak sampai kritis. Para korban dievakuasi dengan helikopter karena medan Yahukimu yang berbukit. Masih diselidiki mengapa mereka melakukan pembunuhan dan sampai tega menembak kepala suku yang seharusnya dihormati. Dengan banyaknya korban KST, maka wajar jika warga Papua diminta untuk mewaspadai serangan dari kelompok separatis tersebut. Pasalnya juga korban makin bertambah dan KST tambah beringas beberapa tahun ini. Karena masalah pandemi, mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan saat gerilya di hutan sehingga nekat melakukan perampokan dan penyerangan terhadap masyarakat.